Christopher, coba dulu anak didik kami lari di tempat selama 20 detik. Dimulai dari sekarang. 1. Apa yang Anda rasakan? Capek. Ngos-ngosan. Lagi. Jantung berdetak lebih cepat. Kira-kira apa hubungannya ngos-ngosan dengan jantung berdetak lebih cepat? Siapa bisa? Oksigen diantar ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, di dalam darah proses penyebaran darah prosesnya itu dilakukan yang utama itu di dalam jantung. Jadi ketika oksigen dalam darah kurang, maka jantung akan berdetak lebih cepat. Karena oksigen lebih banyak diperlukan saat jantung berdetak cepat. Bagus. Ada lagi? Mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita ini adalah darah. Nah, darah itu dapat mengalir ke seluruh tubuh membawa oksigen, harus dipompa. Siapa yang memompa darah? Jantung. Nah, itulah pelajaran kita hari ini mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bab peredaran darah manusia menjelaskan komponen darah atau plasma darah dan sel darah. Iya, melalui pembelajaran ini peserta didik atau anak didik kami mampu menjelaskan apa-apa saja yang menjadi komponen dari darah. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada didik kami. Yang pertama, pernahkah kamu atau melihat temanmu yang dimana sering ketika tiba-tiba berdiri dia merasa pusing dan terberak pucat? Pernah nggak? Atau Anda mengalami sendiri? Nah, kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Pernahkah kamu atau keluarga kamu ketika sakit selalu disuruh untuk tes darah dulu? Sudahkah kamu mengetahui golongan darahmu? Sudah? Apakah sama dengan orang tuamu? Ada nggak ketika berbeda golongan darah si anak dengan orang tua, lantaskah kita bilang anak tetangga? Tidak, Bu. Penjelasannya lebih lanjut akan kita bahas lebih lanjut pada LKP. Akan dibentuk kelompoknya seperti kelompok yang minggu lalu. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 silakan bergerak membentuk kelompok tanpa suara. Silakan Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa atau LKPD dan bahan ajar. Silakan nanti didiskusikan bersama teman kelompokmu. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Nah, itu sudah ditampilkan pada video. Nah, sekarang anak didik kami silakan bersama kelompok mendiskusikan masalah-masalah yang ada pada LKPD-mu. Nah, ketika ada nanti yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan sama Ibu. Paham ya? Paham? Silakan dikerjakan. Waktunya Ibu kasih 40 menit dari sekarang. Langsung dijawab pada LKPD-nya ya, Nak ya? Iya, Bu. Nanti akan dipresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Ada masalah? Kenapa? Yang Nasib bukan orang sotik. nasibnya kan bagi jadi 2. Jadi ini kan beda-beda kan, tidak mungkin sama golongan darah dengan golongan darah ini, yang tidak sih semua. Apakah sama dengan orang tua atau tidak? Itu tuliskan nanti. Kalau sama orang tua atau sama? Apakah sama ibu atau sama ayah? Ibu itu bergolongan darah apa? Ayah itu bergolongan darah apa? Jadi kamu bergolongan darah apa? Ini mana? Adakah sama dengan orang tua juga nih? Bisa? Bisa sesuai? Oke, silakan. Ada loh Kak ini. Nah, gambar itu ada di sini. Ada leukosit, ada
ini gampang. Bagus dua. Oke, saya dan nggak ada jawaban dari lakinya. Di Stephen, aku punya nomor di sini sudah ada materi ajarkan. Nah, sekarang waktunya Anda menyajikan hasil dari diskusi kelompokmu ke depan kelas. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permasalahan nomor 1 dan nomor 10. Pertanyaan nomor 1, seorang siswa mengalami keluhan sering mimisan dan disertai sakit kepala hebat. Kemudian dokter menyarankan untuk melakukan tes darah. Setelah dites di laboratorium, hasilnya dibandingkan dengan darah lainnya, yakni seperti gambar berikut. Teman-teman dapat melihat di LKPD-nya masing-masing. Gambarnya ada 2 gambar. Berdasarkan gambar di atas, penyakit apa yang dialami oleh siswa tersebut? Jelaskan bagaimana struktur dan jumlah darah sel normal. Struktur darah. Komponen darah manusia terbagi atas 2, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sel darah terbagi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, atau saran dari teman-teman? Kami kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1, mengapa ketika tangan terluka, darah tidak terus mengalir? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari saudari Cleria akan dijawab oleh teman saya, Demak. Mengapa ketika tangan terluka darah tidak terus mengalir? Karena di dalam darah terdapat trombosit, di mana trombosit pecah mengeluarkan trombokinase. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang maju untuk kelompok 2. Mengurangi stres, 8 batasi konsumsi alkohol. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada dari teman-teman atau kelompok lain yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya pernah membaca di buku, demikian, tolong dijelaskan. Baik, kami akan menjawabnya yang dijawab oleh saudari dari. Jadi pertanyaan dari Fitri kami akan menjawab, yaitu bisa iya atau bisa tidak. Kalau bisa iya, karena orang yang terlalu banyak tidur dan kurang pergerakan mengakibatkan timbulnya banyak lemak sehingga pembuluh darah tersumbat. Baik, kami dari kelompok 3 ingin membawa penjelasan kami. 1. Darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Beberapa aktivitas dalam tubuh dilakukan oleh darah. Ini adalah sel darah merah dan yang berikatan dengan hemoglobin. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari LKPD kami. Darah terbagi menjadi 2, yaitu sel darah dan plasma darah. Baru sel darah terbagi menjadi 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Aglutinogen dari golongan darah A yaitu A. Aglutinin atau antibodi dari golongan darah A adalah beta. Resipien dari golongan darahnya A dan O. Donor terhadap golongan darah A dan AB. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa golongan darah A tidak bisa didonorkan ke golongan darah B? Baik, kami akan menjawab karena resipien ataupun antibodi ketika golongan darah A mau menerima dari golongan darah B itu karena pendonor A dan penerima alfa AB. Karena terjadi pengumpulan darah atau aglutinasi. Ini tadi juga seperti itu. Mengapa golongan darah A tidak bisa didonorkan kepada golongan darah B? Dalam transfusi darah, pendonor yang kita perhatikan adalah aglutinogennya, sedangkan penerima yang kita perhatikan adalah
aglutininnya, di mana aglutinogen itu peka terhadap penggumpalan darah. Ketika golongan darah A didonorkan ke golongan darah B, itu akan terjadi yang namanya aglutinasi atau penggumpalan darah. Kedua, sepasang suami istri bertengkar pasca kelahiran anak kedua mereka. Dikarenakan golongan darah anak tersebut tidak sama dengan golongan kedua orang tuanya, di mana golongan darah ibu adalah A dan golongan darah ayah B, sedangkan golongan darah anak adalah golongan darah O. Bagaimana kamu menjelaskan kepada suami istri tersebut terkait golongan darah si anak? Jelaskan. Dalam kasus golongan darah pada keluarga tersebut, bukan berarti mereka bukan merupakan anak kandung orang tuanya. Ketika ayah mereka bergolong darah B dan ibunya bergolong darah A, kemungkinan anaknya adalah A, B, AB, atau O. Tidak selamanya golongan darah anak itu harus sama dengan golongan darah orang tua. Supaya bisa menghasilkan golongan darah O, otomatis si ayah ini adalah golongan darah A heterogi. IB berarti menghasilkan namanya IA, IB. Kawinkan. IO. Ya, ini bisa dikatakan O karena kebetulan ABO ya. Sebenarnya itu 0 karena tidak memiliki yang namanya aglutinogen. Persilangan antara orang tua golongan darah A dengan golongan darah B memungkinkan anaknya bergolongan darah O. Bukan berarti anak tetangga. Sudah? Paham? Paham ya? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Sebelum kita tutupnya, Ibu mau meminta anak didik kami satu orang perwakilan dari kelompok untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Kesimpulan yang kami dapat, yang pertama, darah terdiri atas plasma darah dan sel darah. Yang kedua, sel darah terbagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi dalam pengangkutan oksigen ke sel-sel tubuh. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit yang berfungsi melacak kemudian melawan mikroorganisme atau molekul asing. Yang ketiga, keping darah atau trombos. Yang ketiga, pengolongan darah sistem ABO disusun berdasarkan ada tidaknya molekul aglutinogen dan aglutinin dalam sel darah. Nah, tadi udah sangat dijelaskan ya, darah itu terdiri dari berapa? Aldi? Darah terdiri dari dua. Yang pertama, plasma darah. Yang kedua, sel darah. Sel darah terdiri atas 3, Alexa. Sel darah, Sel darah putih, keping darah. dan keping darah. Oke, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk hari Jumat kita akan masuk ke pertemuan kedua, tetap membahas yang namanya sistem peredaran darah manusia. Tepatnya kita akan membahas yang namanya jantung, mekanisme peredaran darah pada manusia, dan juga tentang penyakit atau kelainan yang terjadi pada peredaran darah manusia. Saya minta untuk merefleksikan dulu bagaimana perasaanmu di pembelajaran kita pada hari ini. Angkat tangan. Ya, coba Kristina. Berdiri nak. Perasaan saya saat pembelajaran ini, saya itu merasa senang karena saya bisa mengerti pembelajaran dengan baik dari penjelasan dan juga bahan ajarnya. Apalagi yang mau mengungkapkan perasaannya dulu. Perasaannya tentang pelajaran hari ini. Adakah yang mau diperbaiki atau adakah yang perlu ditingkatkan? Boleh, bebas nak. Gak usah takut. Coba. Siapa? Joshua? Sepertinya lirik-lirik ibu ingin mengungkapkan sesuatu kepada ibu ini. Coba dulu berdiri Joshua. Saya merasakan tadi mulai dari pembelajaran sampai akhir karena kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, baik. Oke, sebelum kita pulang, satu orang untuk memimpin dua anak. Kalian kabar dari kami dari sekolah sampai ke rumah. Tuhan. Kepada kita bersalam. Selamat siang, Bu.